Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah ibu-ibu, kita bertemu kembali dan pada kesempatan ini kita akan membahas seni mengakhiri hidup. Judulnya lumayan ya, seni mengakhiri hidup, karena kita semua sesuai dengan ayat Al-Quran. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan mati, tidak ada satupun yang luput, semua pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan mati. Dan urusan mati ini itu kodok dari Allah. Setiap kita sudah ada kodoknya. Apa itu kodok? Ketetapan. Kapan kita lahir, kapan kita mati, itu sudah ada takdirnya. Yang berbeda kodarnya. Apa itu kodar? Bagaimana kita mengakhiri kehidupan ini. Nah, itu yang diserahkan kepada kita. Jadi kalau kodok, ketetapannya itu sudah pasti, sudah jelas kapan kita lahir, kapan kita meninggal, di mana kita meninggal, jam berapa, detik yang ke berapa, itu sudah ada kodoknya. Itu tidak bisa dirubah, tidak bisa ditangguhkan, tidak bisa diajukan, tidak bisa diundurkan. Tapi kodarnya, bagaimana kita mengakhiri hidup ini, apakah dengan cara yang husnul khotimah atau dengan cara yang su'ul khotimah, itu tergantung kita masing-masing. Itu yang namanya qadar. Nah, jadi seperti ada berita beberapa hari ke belakang ini, ada misalnya ada seorang perempuan yang ternyata usianya sangat pendek, hanya 30 tahun saja. Dan dia mungkin tidak tahu bahwa usianya sedemikian pendeknya, sehingga dia akhir kehidupannya itu dalam keadaan melacurkan diri lah, katakan seperti itu ya. Dan kemudian dia setelah itu dibunuh oleh pelakunya, begitu ya. Jadi sungguh sangat malang begitu ya, sudah jatuh tertimpa tangga, mungkin begitu istilahnya. Jadi kasihan sekali orang seperti ini. Mungkin dia berpikir masih panjang hidupnya, dia masih ingin bersenang-senang, nanti ada kesempatan untuk tobat, dia akan bertobat. Ternyata Allah tidak memberi kesempatan untuk tobat. Jadi 30 tahun saja usianya, sangat pendek. Dan ketika dia dalam keadaan mungkin mimpinya ingin bersenang-senang dulu, ingin punya uang dulu, ingin enak-enak dulu, ternyata uang tidak dia dapat, malah kematian yang harus merenggut nyawanya dalam keadaan berdosa, seperti itu ya. Atau misalnya ada juga kisah, ada seorang laki-laki yang saat akan menikah malah bunuh diri, begitu ya, menjatuhkan diri dari lantai ke-7 di sebuah hotel ya. Padahal kan orang membayangkan ini saat-saat indah untuknya. Entah mungkin ada beban pikiran apa yang membuat dia memutuskan untuk bunuh diri seperti itu ya. Nah, jadi ternyata kodok sudah jelas, tapi kodar ini yang tergantung kita. Apakah kita akan mengakhiri dalam keadaan husnul khotimah ataukah dengan su'ul khotimah. Bersyukurlah yang namanya Syekh Ali Jabir, Allah memberi kesempatan umur hanya 44 tahun, tapi sudah demikian full kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan selama umur 44 tahun. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kita? Allah sudah memberi jatah umur kepada kita yang lebih dari 44 tahun mungkin, atau ya intinya kita sudah diberi umur, sudahkah kita menyiapkan bekal untuk mengakhiri hidup ini dengan yang indah, atau mengakhiri hidup kita dengan sesuatu yang buruk. Nah, kalau kita ingin mengakhiri hidup kita yang indah, dengan kata lain husnul khotimah, maka bersiaplah mulai dari sekarang. Kita rencanakan, kita rancang bagaimana nanti ketika malaikat maut mencabut nyawa kita, dalam keadaan apakah kita? Apakah dalam keadaan beribadah atau dalam keadaan apa? Mari ibu-ibu kita persiapkan akhir kehidupan kita dengan sebaik-baiknya mulai dari sekarang. Kita niatkan, kita cita-citakan agar ketika malaikat maut menjemput kita dalam keadaan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan iman
yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang salah datangnya dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.